إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwani fiddin, a'azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara saya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita tentang ketakwaan ini dengan mensyariatkan dibawakannya ayat-ayat takwa di setiap khutbah Jumat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan firman Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam yang benar. Maka perintah untuk bertakwa sering kita dengar, dan kita semuanya tahu bahwasanya takwa itu artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Dan kita dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang mubah. Namun pada prakteknya, teori telah kita dapatkan, namun praktek yang ada dalam keseharian kita sering melalaikan yang wajib, apalagi yang sunnah sering kita tinggalkan dengan alasan ini kan sunnah saja. Padahal itu perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang mestinya kita jalankan sami'na wa ata'na. Demikian pula hal-hal yang makruh kita masih melakukannya, bahkan yang haram, jelas-jelas haram, masih kita lakukan. Dan ini kekurangan kita. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia, pasti melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita akan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala, meski demikian, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita amalan-amalan, perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, doa-doa, zikir-zikir yang bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menghapus kelalaian kita, kesalahan kita yang selama ini kita jalankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi berbagai macam kesyirikan yang ada. Kalau orang merealisasikan tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus seluruh dosanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan adanya 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab, artinya tanpa dihitung-hitung lagi amalnya.
tanpa azab, tanpa disiksa masuk ke neraka, tapi dia langsung lurus, langsung masuk ke dalam, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Dan kita semuanya berharap menjadi itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaratnya tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbarui lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beriman yang benar, bertauhid yang benar seperti apa. Bahkan dalam hadis qudsi diriwayatkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, wahai manusia, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memiliki rahmat yang sangat besar kepada kita semuanya. Kasih sayang yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya ibna Adam," wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau meninggal lalu engkau bertemu dengan saya dengan membawa dosa yang sangat banyak, bahkan biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi ini dosa-dosa kita, namun engkau datang kepadaku, kata Allah, tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu atau apapun, yakni tidak pernah melakukan kesyirikan, tauhidnya lurus, akidahnya benar, maka Allah menjanjikan, la ataituka biqurabiha maghfirah, sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar sepenuh bumi itu juga, yakni Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jaga akidah kita, jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dengan baik tentang akidah yang benar. Kemudian di antara yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah taubat nasuha. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, yang nasuha. Taubat nasuha adalah ketika kita berdosa, kita melakukan perbuatan dosa, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, menyesali dosa tersebut, berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut, dan jangan sampai kembali melakukan tersebut atau terus-terusan melakukan dosa tersebut. Lalu kalau dosa itu terkait dengan sesama manusia, misalnya dia merampas harta manusia, mencuri barangnya manusia, maka kembalikan barang tersebut. Atau dia melukai hati orang, menyakiti hati orang, menghibah, mengolok-olok orang lain, maka minta maaf kepada dia sebelum kita meninggal. Sebelum kita meninggal dunia, minta kehalalannya, minta keridhaannya, minta maaf kepada orang yang kita zalimi itu. Maka kalau kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan tidak hanya itu, Allah akan memasukkan kita, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang di dalamnya sungai-sungai yang luar biasa indahnya mengalir. Kita bisa minum dengan sejuk, dengan indah. Ada sungai yang terdiri dari, yang merupakan airnya adalah air madu yang murni, sungai susu, ada sungai madu, ada sungai dari air yang sangat jernih, bahkan sungai dari khamr yang tidak memabukkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berfikiran bahwa enggak mungkin Allah akan menerima taubat kita. Dosa saya terlalu banyak, Ustaz. Saya melakukan ini. Bahkan tidak ada suatu larangan kecuali saya langgar. Bahkan kewajiban saya tinggalkan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu Khalik, pencipta manusia. Allah bukan makhluk. Kalau sesama manusia kita salah sama dia sekali, dua kali, dia langsung meninggalkan kita, marah murka dengan kita, tidak mau berjumpa dengan kita, bahkan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita. Bahkan kalau ada orang tidak suka sama kita atau kita melakukan kesalahan sama dia, sebagian orang tidak mau bertemu dengan kita. Kalau kita lewat satu degang, maka dia akan mencoba untuk cari jalan yang lain.
Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sangat cinta kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kesayangan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yakni melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, dosa demi dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa semuanya. Allah akan ampuni. Kesalahan apapun yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan mengampuni dosa itu semua. Yang penting kita taubatan nasuha seperti tadi, bertekad keras untuk meninggalkan yang kita lakukan, baik judi, khamr ataupun yang lainnya. Tinggalkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan itu. Dan juga termasuk kewajiban-kewajiban yang selama ini kita lalai. Mungkin solat-solat wajib kita selalu terlambat, bahkan enggak pernah solat berjamaah kecuali Jumat saja. Ini termasuk dosa, ma'asyiral muslimin, yang kita hendaknya bertaubat kepada Allah. Ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, mari tinggalkan aktivitas kita, tutup toko kita, berangkat ke masjid, karena itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan rezeki kita, Allah yang mengatur hidup kita. Bahkan segala urusan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, maka seluruh aktivitas kita tinggalkan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, ma'asyiral muslimin, adalah hal-hal yang biasa kita lakukan sendiri sebenarnya. Dalam menjalankan salat, kita pasti akan melaksanakan wudu. Dan wudu ini kalau kita laksanakan dengan sempurna sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kembali lagi pentingnya belajar tata cara wudu yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'min." Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu untuk melaksanakan salat, lalu dia faghasala wajhahu, lalu dia mengusap, membasuh mukanya, mencuci mukanya, maka fa kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi, maka segala dosa yang dia lakukan, yang dia misalnya dia berdosa dengan melihat aurat wanita yang bukan halal, ya, yang haram dia lihat, dia nikmati memandang wanita tersebut, itu haram. Tapi kalau kita berwudu dengan mengusap wajah kita, maka dosa itu akan mengalir sesuai dengan aliran air yang kita basuh itu. Luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah bersabda, fa idza ghasala yadayhi kharaja baina min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Bahkan ketika kita membasuh, mencuci tangan kita, maka segala yang kita lakukan dengan tangan kita ini, menyentuh sesuatu yang haram, atau mengambil sesuatu yang haram, atau melakukan apa saja, mengetik sesuatu yang haram, untuk melihat sesuatu yang haram, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu mengalir bersamaan dengan air wudu yang kita lakukan tersebut. Fa idza ghasala rijlaihi, ketika dia mencuci kedua kakinya, maka keluar dari bersamaan dengan air tersebut segala sesuatu dosa yang dilakukan oleh kakinya ketika dia melangkahkan ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika setelah selesai wudu, maka kita keluar dari wudu tersebut dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah rajinnya kita berangkat ke masjid, melaksanakan salat yang wajib, melangkahkan kaki kita ke masjid. Ini juga di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian saya kabarkan kepada kalian
tentang sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian dan meningkatkan derajat di sisi Allah, derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para sahabat dengan gembira. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin diampuni dosanya, kami ingin ditinggikan derajat kami di surga nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian adalah kalian melakukan wudu dengan sempurna, meskipun dalam kondisi yang susah, yang sulit. Kita kedinginan, malas untuk memegang air, tapi kita wudu dengan sempurna sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ini akan menghapus dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita. Wa kasratul khuta ilal masajid, demikian pula memperbanyak langkah ke masjid. Setiap 5 waktu azan, tinggalkan aktivitas, berangkat ke masjid dengan langkah kaki kita. Ustaz, bagaimana kalau pakai motor atau pakai kendaraan? Maka semoga, meskipun tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi semoga tetap bensin, tetesan bensin yang mengalir, dan juga gerakan roda yang berputar, dan biaya yang kita keluarkan ketika membeli kendaraan itu semoga tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, wa intidharus salati ba'da salat, demikian pula menunggu salat setelah melaksanakan salat. Seperti kita salat maghrib, daripada pulang ke rumah dengan aktivitas yang mungkin tidak tahu atau tidak bermanfaat, maka lebih baik menunggu di masjid dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian untuk menunggu salat isya, maka ini pahalanya besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, fadzalikumur ribat, itulah ribat, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita amalkan. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayyinati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala ashabihi wa ikhwanih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah apa yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a, siapa yang wudu, fa ahsanal wudu'a, kalau dia memperbagus wudunya, sempurna, semuanya dibasuh dengan baik, ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun, kemudian dia mendatangi salat Jumat, fastama'a, di saat salat Jumat ini dia mendengarkan, wa ansata, dia diam. Ini syaratnya, kita salat Jumat diam, jangan bermain HP, jangan ngobrol sesama temannya, jangan berisik mengganggu yang lain. Man masal hasa faqad lagha, kalau bermain-main khawatirnya pahala Jumatnya tidak mendapatkan. Tapi syaratnya tadi dia mendengarkan Jumat, wudu dari rumah atau di tempat wudu, kemudian bagus wudunya, dia mendengarkan khutbah Jumat, dia diam, tidak bermain-main saat Jumat dilaksanakan, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka akan diampuni dosa dia yang dia lakukan antara Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang ini. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah mengatakan wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah lagi 3 hari yang ke depan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan wa man massal hasa faqad lagha, namun siapa yang bermain-main dengan kerikil maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan tidak mendapatkan pahala Jumat. Makanya di antara permainan yang ada, misalnya main HP ataupun yang lainnya, atau bermain kain seperti ini yang seperti dilihat, ini termasuk
termasuk hal-hal yang bisa menghilangkan pahala Jumat kita. Jumatnya sah, cuman pahalanya khawatirnya tidak mendapatkan. Makanya setelah kita dapat ilmu ini, amalkan. Ketika sholat Jumat, dengarkan dengan baik, diam, tidak berisik, tidak mengganggu, tidak main-main. Karena khutbah Jumat yang disampaikan ini ilmu yang luar biasa. Kalau kita ngamalkan tadi, ini di antara hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita wudu kemudian salat 2 rakaat dengan niat untuk salat wudu, maka Rasulullah SAW juga mengatakan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ketika azan dikumandangkan tadi, kemudian kita mendengarkannya dengan baik, mengulangi apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah kita baca hayya 'alal la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita mengucapkan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulahu bil islami dina, maka dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara zikir yang harus kita rutinkan, ma'asyiral muslimin, yang mudah sebenarnya kita ucapkan, insyaallah kalau saya ulangi 3 kali kita semua sudah hafal, yaitu zikir subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi di satu hari, dia mengucapkannya 100 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuttat khotayahu, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya sangat banyak sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita mendapatkan kabar duka, saudari kita wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, menerima amal soleh beliau, dan memasukkan beliau ke dalam surganya, dan menjadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Kita sebagai yang hidup mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Sebagai keluarganya, karib kerabatnya, hendaknya kita bersabar, karena segala musibah adalah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kalau kita menjalankannya atau menghadapinya dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai sebab diampuni dosanya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hutta anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, bahkan Rasulullah mengatakan di sini kena duri sedikit saja, atau yang lebih besar daripada itu, atau lebih kecil daripada itu. Intinya musibah apa saja, apalagi kematian, ini musibah besar. Kita kehilangan ibu yang kita cintai, kakek, nenek yang kita cintai, adik yang kita cintai, orang yang kita cintai selama ini, yang berjuang untuk kehidupan kita, beliau wafat, beliau meninggal. Ini musibah besar. Rasulullah SAW bersabda tentang luka yang cuma kena duri saja, kalau kita bersabar menghadapinya, maka akan dihapus dari kita dosa kita, diangkat 1 derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebaik-baik ucapan yang kita ucapkan ketika timpa musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sifatnya orang-orang yang sabar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mendapatkan hidayah dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah ini bisa kita sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala dengan tulus hati. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا إننا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.